إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين وصب علي رزقا صبات رحمة فأنت رجاء العالمين walau taghat. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Awrada alaikal warida liyukhrijaka min sijni wujudika ay sifatikal qaimati bika almani'ati laka min suhudi maulaka. Aw arada mendatangkan siapa Allah alaika atasmu alwarida kepada pertolongan atau warid ya. Jadi warid adalah buah daripada wirid. Makanya orang tidak boleh tidak punya wirid. Apa zikir, apa sholawat, apa baca Quran harus punya wirid. Man la wirdan kal kirdun. Jadi orang nggak punya wirid itu dia akan jadi orang bingung. Ya, bingung. Nggak ibarat kapal nggak ada isinya. Jadi kapalnya gampang terombang-ambing oleh ombak kehidupan. Ya. Karena hidup ini ibarat orang berlayar di laut. Nggak selamanya ombak itu tenang. Enggak selamanya angin bertiup sepoi-sepoi. Enggak selamanya kalau malam hari ada rembulan. Ada kalanya badai datang, ada kalanya ombaknya menggulung tinggi, ada kalanya malamnya gelap gulita. Nah, di saat itu kalau kapalnya kurang bobot, maka kapalnya tadi akan terombang-ambing. Begitu pula manusia, kalau enggak punya wirid, kena masalah sedikit kayak orang bingung. Ibarat dagang kurang pelaris sedikit aja udah stres. Ya kalau stresnya mau doa sama Allah yang repot, stres lari ke dukun. Gimana nih Mbah dukun? Dagangan saya merosot. Nah disebul sama dukunnya. Nah supaya mantap, kokoh, tahan banting, tahan gelombang tadi harus punya wirid. Walaupun sedikit setiap selesai sholat baca sholawat misalnya 21 kali. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Tapi rutin itu nanti insya Allah ada masalah mantap, nggak begitu terpengaruh oleh masalah-masalah dunia ya. Karena memang ad-dunya darul masalah. Dunia ini adalah rumahnya masalah. Kalau enggak kepengen kena masalah, minta mati aja. Tapi nanti masalah juga di alam kubur. Tanya sama malaikat, ma rabbuka, ma kiblatuka, ma nabiyuka. Nggak bisa jawab masalah lagi ya. Jadi berani hidup harus berani menghadapi masalah. Kalau nggak kepengen kena masalah, minta mati aja. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan warid ya, liyukhrijaka supaya hendak mengeluarkan Allah kepadamu min sijni wujudika dari penjaranya wujudmu. Jadi kita ini terpenjara oleh hawa nafsu kita.
Ai sifatika, jelasnya beberapa sifatmu. Al-qaimati, yang berdiam. Apa sifat tadi? Bika, denganmu. Al-mani'ati, yang mencegah laka kepadamu. Min suhudi maulaka, dari melihat Tuhanmu. Jadi yang menghalangi orang untuk paham kehidupan, paham Allah, itu adalah dirinya sendiri, alias hawa nafsunya. Seandainya manusia itu mampu mengalahkan hawa nafsunya, egonya, kemauan nafsunya, maka pasti dia akan bisa melihat Tuhannya, bermakrifat kepada Allah. Jadi kalau ada orang egonya tinggi, yang diikuti itu apa yang benar menurut otaknya, jelas orang itu tidak kenal dengan Tuhannya. Jadi orang harus mengalahkan egonya dulu, turunkan harga dirinya semurah-murahnya, karena aslinya manusia itu adalah hina. Proses penciptaan, proses pembikinan manusia saja harus di tempat yang tersembunyi, masih menang kucing di tengah jalan bisa. Manusia harus di tempat yang tersembunyi. Itu proses kejadian manusia. Asalnya juga barang yang hina. Lantas kenapa manusia setelah sampai di dunia kok merasa mulia? Nah, ini yang salah ini. Itu penjara ya. Kita dipenjara oleh egois kita, sehingga kita nggak ngerti dengan Tuhan kita. Kasih jini seperti penjara. Almani, yang mencegah apa penjara tadi? Limas juni, kepada orang yang di dalam penjara. Minal khuruji, dari keluar penjara. Nah, kayak orang di penjara itu kan tidak ada wawasannya. Nah, dia dikurung. Ya, ngertinya dia cuma dalam selnya itu. Begitu pula lah manusia itu kalau dikurung oleh hawa nafsunya, ngertinya dia hanya dirinya. Yang hebat saya, yang banyak jasa saya, yang pinter saya, yang berkuasa saya. Itu tandanya orang dipenjara oleh hawa nafsunya. Ila fadha'i syuhudika, kepada luasnya pandanganmu. Nah, tapi begitu orang keluar dari penjara, ya, maka pandangannya akan luas. Di sel 10 tahun misalnya, di penjara 10 tahun, begitu lepas, nah dia bisa melihat luasnya dunia. Begitu pula orang yang dipenjara oleh hawa nafsunya. Orang kalau dipenjara hawa nafsunya, yang kelihatan bagi dia itu hanya dirinya saja. Orang lain nggak kelihatan, hanya dia yang kelihatan itu. Itu tandanya orang dipenjara oleh hawa nafsu. Maka orang yang seperti itu, dia tidak bisa bermakrifat kepada Tuhannya, nggak bisa melihat Tuhannya. Maka kata Nabi, musuhmu yang terberat itu adalah hawa nafsumu yang berada di antara dua lambungmu. Musuh kita bukan orang lain. Salah kalau kita memusuhi orang lain, keliru. Si Anu, si A, si B, enggak. Musuh kita yang sesungguhnya itu, yang kekuatannya melebihi 70 setan kata Nabi. Ya. Ini nafsu itu jahatnya, sadisnya itu melebihi 70 setan. Hadis itu.
Jadi orang yang dikuasai hawa nafsu itu lebih berbahaya daripada setan. Iblis saja geleng-geleng lihatnya. Makanya dikala Rasulullah pulang dari perang Badar, Rasulullah bersabda, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Ma jihadul akbar ya Rasulullah? Jihadun nafsi. Kata Nabi, kita baru saja kembali dari perang yang kecil dan kita akan menghadapi perang yang maha besar. Para sahabat cemas. Perang Badar itu adalah perang yang sangat besar. Kekuatan kaum muslimin dibanding orang kafir jauh kalah. 10.000 lawan 1.000. Senjatanya juga jauh kalah. Senjatanya orang Islam ala kadarnya. Menang dengan pertolongan Allah. Sepulang dari perang Badar yang begitu dahsyat ini, kata Nabi, kita baru saja pulang dari perang yang kecil, kita akan menghadapi perang yang lebih besar. Ma jihadun, kata sahabat, perang apa itu ya Rasul? Yaitu perang melawan hawa nafsu. Kenapa? Karena hawa nafsu ini lebih jahat daripada 70 setan dan iblis. Hanya repot kalau kita berhadapan dengan orang yang egois, yang mau menang sendiri, repot. Mendingan kita berhadapan dengan setan, kita bacain ayat kursi itu aja dah bisa menang ya. Aisyudika, jelasnya melihat kamu limaula kepada Tuhanmu. Jadi yang menghalangi mata batin kita, mata rohani kita untuk melihat Tuhan itu adalah hawa nafsu kita. Seperti syairnya orang tarekoh ya. Tapi syairnya berbahasa Jawa. Nah, nanti saya transfer ke bahasa Indonesia. Katanya begini ya, remu-remu wong muji kalingan nafsu, nafsu ira kang rusak ilmu sampurno. Jadi orang zikir kepada Allah, orang sholat, orang baca Quran, orang baca sholawat, orang ibadah, orang berbuat baik, ini dihalang-halangi oleh hawa nafsunya. Maksudnya apa? Dia kepengen hebat dengan apa yang dia perbuat itu, pengen disanjung, kepengen di nomor 1 kan, nggak mau nomor 2. Saya harus nomor 1. Kalau nomor 2 saya mundur. Nafsu itu. Terus yang menghalangi seseorang dari ilmu yang sesungguhnya itu adalah hawa nafsunya. Jadi kalau udah ngomong dirinya itu pasti yang baik-baik. Tapi kalau ngomong orang lain itu yang buruk-buruk yang diomongin. Nah, itu orang yang dipenjara oleh hawa nafsu. Makanya selesai ini harus diperangi, dibalik ya. Kalau kita ngomong diri kita, ngomong yang nggak baik-baik. Nah, saya ini kalau sholat nggak khusyuk, hati saya masih hasut. Harusnya begitu. Astagfirullahaladzim, amal saya belum seberapa, itu pun entah diterima entah enggak sama Allah. Harusnya begitu. Jangan beramal dikit udah kayak wali, kayak ada banyak amal aja. Nah, ini tandanya orang dipenjara oleh hawa nafsu. Dibalik. Kita teruskan.
li'adami wujudi syai'in, karena tidak adanya wujud sesuatu, yauluka yang menghalang-halangi apa sesuatukah kepadamu, anir ru'yati dari melihat Tuhanmu. Jadi sebenarnya nggak ada yang menghalang-halangi kita dari Allah kecuali hawa nafsu kita sendiri. Ya, egois kita, mau menang sendiri kita, ya, dengki kita, hasud kita, ya, kibir kita, sombong kita, riak kita. Itu yang menghalangi kita dari Allah. Kalau itu bersih, kita hilangkan dengan zikir, maka pasti orang itu akan bisa melihat Tuhannya, bermakrifat kepada Allah. Tapi selaginya kita masih mempertahankan sifat-sifat yang jelek, ya, hasud, gak senang lihat orang lain senang, SMS, suka melihat orang lain apa, SMS itu apa, susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah. Ini hati busuk ini. Hati yang model begini lebih berbahaya daripada 70 iblis. Hati-hati dengan orang model begitu itu. Kalau kita kesusahan, dia malah senang. Alhamdulillah tetangga saya susah. Tapi kalau kita dapat nikmat, dia malah susah, malah curiga. Nah, ini repot yang model begitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari berbagai penyakit hati yang demikian. Karena kalau penyakit hati itu masih berada di hati kita dan kita tidak berusaha untuk membersihkannya, maka semua amal ibadah kita gugur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah.